Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek suara dulu ya. Suara saya udah jelas atau kurang? Jelas. Jelas ya. Oke. Slide udah muncul belum? Iya, Pak. Slide-nya udah ya. Sudah. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa kali tertunda karena beberapa hal. Kadang ada tanggal merah, kadang ada kegiatan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mereview bersama beberapa materi yang sudah teman-teman bahas bersama dengan kelompok presentasi. Di antaranya adalah terkait di sisi makro, terkait pertama kemarin dibahas terkait pendapatan nasional, kemudian yang berikutnya terkait lembaga keuangan ya, lembaga keuangan, kemudian kebijakan fiskal. Kemudian yang terakhir kemarin adalah terkait terkait perdagangan internasional dan perdagangan internasional lah secara garis besar. Nah, hari ini kita akan mereview bagian yang pertama, yaitu terkait national income, pendapatan nasional, dan juga terkait bank sentral, kebijakan bank sentral, dan kita akan mengenal lembaga keuangan, kemudian bank sentral. Bentar. Baik, langsung saja. Jadi nanti kalau slide saya nggak gerak langsung di instruksi ya. Takutnya nanti ada gangguan koneksi dan lain sebagainya. Baik, yang pertama adalah tentang national income. Saya rasa teman-teman juga sudah secara teoritis mungkin sudah banyak menyaksikan tentang materi terkait national income, mulai dari pemaparan dari teman-teman kelompok maupun ada beberapa link materi yang kemarin coba saya berikan di my class. Nah, apa itu national income? Intinya national income di sini kan secara garis besar, ini saya tidak review lagi teorinya. Intinya adalah bagaimana kita mengukur berjalannya rumah tangganya dari suatu negara gitu. Negara ini berjalannya seperti apa? Namanya suatu negara pasti dia ada yang namanya pengeluaran. Kalau ada pengeluaran berarti juga butuh yang namanya pendapatan. Nah, sehingga kita bisa hitung ada beberapa pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Di antaranya yaitu ada pendekatan yang menghitung hanya berdasarkan warga negara tersebut saja, event itu dalam negeri maupun ada sebagian yang di luar negeri. Ada juga yang menghitung pendapatan nasional dari domestiknya, dari dalam negeri, dengan mengabaikan status apakah itu dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun dimiliki oleh asing. Nah, kemudian dari sudut pandangnya secara garis besar juga paling nggak ada 3. Gimana caranya ngitung pendapatan nasional? Cara yang paling simpel adalah kita hitung semua jenis pendapatan yang ada di negara ini. Maka yang pertama di situ kalau teman-teman lihat ada metode pendekatan pendapatan, yaitu
Y sama dengan R kecil di sini adalah rent atau jadi pendapatan itu dari apa? Pendapatan itu dari uang sewa, dari fee atau dari jasa. Kemudian W di sini adalah wage atau dari upah. Kemudian ditambah I di sini adalah interest. Kemudian P di sini adalah profit. Nah, kalau rent itu dari sewa, jadi dengan menyewakan aset, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak, baik itu berupa tanah maupun berupa bangunan, kita hitung semuanya. Kemudian wage berarti upah. Nah, upah yang namanya kalau ada perusahaan baik yang dari small sampai yang mungkin multinational company, semuanya pasti mengeluarkan yang namanya upah. Nah, upahnya itu masuk dalam kategori pendapatan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah interest. Interest itu adalah pertambahan nilai dari uang, yaitu berupa bunga. Jadi kalau ada lembaga keuangan meminjamkan uang, nah kemudian uang itu kembali lagi dengan tambahan bunganya, nah, sehingga menjadi komponen dari pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah profit. Profit itu gimana? Profit itu jadi dari suatu proses produktif, proses produksi. Misalkan ada suatu perusahaan manufacture, dia mengolah dari bahan mentah, kemudian diolah dengan mesin dan tenaga kerjanya sehingga menghasilkan output. Outputnya itu dijual, kemudian pendapatannya dibandingkan dengan biayanya menghasilkan yang namanya profit. Nah, pendapatan kan berarti kan ada nilai tambah yang terjadi di situ. Sehingga ini bisa mengukur pendapatan nasional, yaitu dari sisi metode pendekatan pendapatan, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Atau pakai metode yang kedua. Metode yang kedua adalah dengan cara melihat proses produksi yang terjadi di suatu negara itu aja. Jadi apapun itu kan mulai dari yang kecil sampai yang besar, perusahaan-perusahaan, industri-industri semuanya melakukan proses produksi, baik itu produksi barang maupun jasa. Nah, tinggal kita berapa nilai pendapatannya, yaitu nilai pendapatannya adalah harga barang dikali jumlah barang, sehingga di situ ada dalam rumusnya PDB dibagi dengan Y sama dengan quantity dikali dengan price ditambah quantity dikali dengan price dan seterusnya. Nah, berarti kan kata kuncinya di situ kuantitas produksi dikali dengan harga barang, harga output produksinya. Nah, ketika itu dijumlahkan, diakumulasikan, ini bisa menjadi juga metode pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Nah, kemudian yang ketiga yang mungkin yang paling kita familiar dan mayoritas menggunakan ini, itu bukan dari sisi sudut pandang pendapatan atau dari sudut pandang produksi, tapi dilihat berapa sih national income suatu negara. Gampang aja caranya gimana, dihitung dari pengeluarannya, dari belanjanya. Di belanja yang ada di uang yang dikeluarkan oleh semua aspek, semua komponen di negara tersebut itu ada berapa, sehingga itu bisa juga diklaim sebagai metode perhitungan pendapatan nasionalnya. Sehingga di sini ada yang namanya yang pertama adalah ada Y sama dengan C. C itu adalah consumption. Kemudian I besar itu adalah investment, kemudian G di situ adalah government expenditure, ditambah dengan X minus M. X itu adalah ekspor, M itu adalah impor. Consumption di sini adalah yaitu ya apapun yang dikeluarkan oleh swasta, baik itu skala rumah tangga maupun skala besar. Nah, di situ kita hitung berapa yang dikeluarkan. Kan kita pengen ngitung nih pendapatan nasional keluarga kita berapa ya, nah, gitu kan. Nah, tinggal kita pilih siapa yang berperan sebagai swasta, siapa yang berperan sebagai government. Misalkan anak-anak dan anak-anak diperankan sebagai swasta gitu. Nah, berarti consumption yang dikeluarkan oleh anak-anak itu berapa, mereka belanjanya berapa. Nah, itu menjadi komponen. Kemudian investment itu jadi uang yang didapat
itu kan selain digunakan untuk konsumsi berarti kan dibelikan barang maupun jasa, bisa juga uang itu diputar ulang. Diputar ulang tuh jadi diinvestasikan, baik itu di pasar modal maupun di sektor real. Kalau pasar modal berarti uangnya, misalkan pendapatan saya 100.000, 50.000 saya pakai untuk C, untuk konsumsi. Kemudian sisanya itu 20, 30.000 atau 40.000 saya pakai untuk investasi. Jadi saya belikan, misalkan saya belikan surat berharga pemerintah di pasar modal, saya belikan sukuk atau belikan obligasi, sehingga itu masuk dalam kategori I besar ini, investment. Kemudian yang ketiga adalah G, government expenditure. Di sini dipisah antara swasta maupun yang sektor government. Jadi peran pemerintah di sini, pemerintah itu mengeluarkan uang. Nah, mengeluarkan uangnya gimana? Ya namanya pemerintah kan ada yang namanya anggaran pendapatan dan belanja. Nah, belanja di sini yang dimaksud dengan G. Ya pemerintah membangun infrastruktur, pemerintah membayar belanja pegawai, gaji pegawai negeri sipil, pemerintah memberikan bantuan-bantuan sosial, memberikan banyak hal lah. Nah, itu masuk dalam komponen G. Nah, kemudian ditambah selisih antara ekspor dan impor. Kenapa X minus M? Karena X itu berarti ekspor. Berarti kalau ekspor, berarti kan kita menjual barang yang diproduksi di dalam negeri, dijual ke keluar. Maka ada dana masuk dari luar ke dalam. Berarti kan itu masuk komponen pendapatan. Nah, kemudian minus I, minus M, impor. Kenapa impor ini menjadi pengurang? Karena kita mendatangkan barang dari luar dibawa masuk ke dalam, otomatis kita dari dalam negeri ada uang yang keluar sehingga menjadi minus. Nah, dari beberapa komponen ini C plus I plus G plus X minus M itu dijumlahkan semua pengeluarannya sehingga bisa menjadi alat ukur menghitung berapa pendapatan nasional. Nah, di sini kita bisa lihat, nah yang paling dominan mana sih? C atau I atau G atau X atau M. Sekarang yang terjadi kalau neraca perdagangan kita masih defisit, masih minus. Berarti masih lebih banyak impornya dibanding dengan ekspornya. Hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional mungkin nggak terlalu signifikan akhirnya kan. Nah, kemudian antara swasta, C, konsumsi swasta dengan konsumsi pemerintah, besaran mana yang paling besar? Nah, tergantung. Pada satu kondisi, misalkan dalam perekonomian suatu negara yang udah cukup bagus banget, misalkan negara maju, C itu lebih besar. Konsumsi swasta itu pasti lebih besar daripada konsumsi pemerintahnya. Nah, tapi untuk di negara-negara berkembang, misalkan cash sebelum ada pandemi seperti sekarang ya, contohnya negara berkembang itu pasti anggaran pendapatan belanja negaranya itu pasti minus. Artinya apa? Pemerintah itu menganggarkan belanjanya itu lebih banyak daripada pendapatan. Pendapatannya kan dari pajak, dari cukai, itu paling besar ya di kebijakan fiskal. Nah, jadi uang-uang yang didapat oleh pemerintah itu lebih kecil dibanding dengan dana yang dibelanjakan pemerintah. Nah, selisih kurangnya dari mana pemerintah mendapatkannya? Maka pemerintah mendapatkannya dari utang, baik itu menggunakan mekanisme utang dengan surat berharga atau melalui lembaga-lembaga internasional di luar negeri. Nah, apakah itu salah? Ternyata enggak. Kenapa enggak salah? Karena di negara berkembang itu butuh yang namanya, jadi kan ini mengukur pendapatan nasional. Jadi gimana caranya ekonomi itu jalannya semakin kencang. Maka yang dilakukan adalah ya variabel G-nya itu harus selalu banyak. Nah, maka yang dilakukan pemerintah, dia belanja sebanyak-banyaknya. Nah,
Tapi ada batasannya kan. Nanti defisit dari APBN itu ada batasannya, ada aturan undang-undangnya. Nggak mungkin juga ngawur, misalkan belanjanya pendapatnya 100, belanjanya 200 tuh nggak mungkin. Paling ya misalkan belanjanya itu 5.000 triliun, pendapatannya mungkin sekitar 4.500. Nah, 500 T-nya atau mungkin 100 T gitu. 100 T-nya itu didapatkan dari pinjaman. Nah, tujuannya untuk apa? Karena ketika pemerintah itu belanja, maka otomatis akan terjadi pertambahan nilai. Contohnya, misalkan pemerintah bangun infrastruktur. Ketika dia belanja dengan membangun infrastruktur, maka akan terjadi yang namanya akan mempermudah proses transportasi, akan mempermudah proses lalu lintas perekonomian, sehingga dampaknya secara jangka menengah maupun panjang akan terjadi peningkatan dalam perekonomian. Misalkan seperti tol Trans Jawa ya. Dulu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu sebelum ada tol Trans Jawa, dengan sekarang sudah ada tol Trans Jawa, banyak efisiensi yang bisa dilakukan saat ini. Walaupun mungkin sekarang belum bisa terasa banget dampak ekonominya. Misalkan tolnya masih terlalu sepi gitu, kayak mubazir lah tolnya kalau di hari-hari biasa gitu, hari-hari normal mungkin sepi banget di tolnya, kayak punya sendiri gitu kan. Tapi mungkin kalau kita lihat 10 tahun yang akan datang, nah itu kita akan melihat, oh ternyata benar pemerintah sudah menyiapkan infrastrukturnya untuk lalu lintas perekonomian kita di 10 tahun yang akan datang. Sehingga negara-negara berkembang itu cenderung dalam G ini cenderung belanja lebih banyak daripada pendapatannya. Kenapa? Karena peran G masih sangat dominan. Sekarang bayangkan kalau G di sini itu sangat sedikit sekali, maka totalnya ketika dijumlahkan maka Y-nya juga akan sedikit. Nah, tapi kalau G-nya selalu tinggi, maka total Y-nya akan juga selalu besar. Seperti itu gambaran sederhananya. Contoh lain, ketika corona sekarang, yang dilakukan pemerintah adalah pemerintah banyak merealokasi atau mengalihkan anggaran-anggaran mana yang bisa dialihkan untuk tujuannya adalah pemulihan perekonomian, atau mungkin selain pemulihan perekonomian juga mungkin untuk proses pencegahan maupun proses mitigasi COVID. Nah, dialihkan seperti itu. Tapi cara ekonominya sebenarnya pemerintah itu sedang menahan supaya Y-nya itu nggak turun banget. Sekarang kita lihat 3 kuartal terakhir Y-nya, pendapatan nasionalnya itu selalu atau pertumbuhan ekonominya itu selalu itu minus, bahkan sampai minus 5% dan seterusnya. Nah, bayangkan kalau pemerintah ketika itu justru nggak belanja, maka yang terjadi apa? Yang terjadi Y-nya akan semakin minus lagi. Kenapa? Karena swasta jelas akan mengurangi belanja. Nah, pemerintah di sini supaya ekonomi tetap berjalan, maka pemerintah yang harus mengalokasikan dana. Hingga ada yang namanya BLT, ada yang kemarin dikorupsi itu ya. Misalkan BLT memberikan dana, mengucurkan dana tunai langsung. Nah, dana tunai itu kan bisa digunakan oleh masyarakat untuk dibelanjakan. Nah, ketika dibelanjakan kan akan muter uangnya. Nah, bayangkan dana sekian puluh atau sekian ratus triliun itu diputar dalam perekonomian. Nah, itu kan akan secara lambat laun akan mengembalikan perputaran roda perekonomian, sehingga peran G di sini sangat dominan sekali dalam menentukan besaran dari Y. Nah, kemudian juga yang didorong biasanya kalau dalam masa-masa krisis ini, pemerintah akan menghimbau masyarakat untuk tetap belanja dengan normal, tetap mengkonsumsi, tetap berperan dalam besarnya C ini. Nah, sekarang bayangkan kalau masyarakat itu nggak mau belanjain uangnya, nah, uangnya disimpan semua, maka otomatis nggak penjualan, misalkan bahan pokok atau penjualan barang-barang yang mungkin kebutuhan sekunder gitu, itu nggak ada yang membeli, maka otomatis nggak laku, kemudian nanti proses produksi akan terhambat. Ketika proses produksi akan terhambat, maka yang terjadi adalah tenaga kerja lagi, nah, ekonomi akan semakin turun.
Sehingga biasanya dalam masa krisis, pemerintah selain gimana caranya G supaya tetap teralokasi dengan optimal, pemerintah juga mendorong gimana caranya supaya masyarakat umum itu tetap melakukan konsumsi dalam batas yang wajar gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman pernah dengar di saat krisis ekonomi 2008 di Amerika itu, sampai-sampai ada tokoh di sana mengatakan pahlawan pada hari ini itu adalah orang-orang yang belanja. Kenapa? Karena masyarakatnya ketika krisis itu hampir semuanya nggak mau mengeluarkan uangnya. Maka yang diimbau adalah kamu tetap keluar, tetap pergi ke pasar gitu, tetap silakan kamu belanja gitu. Karena dengan kamu belanja maka ekonomi akan tetap terus berjalan. Gitu. Jangan sampai kamu nggak belanja. Nah, karena fungsinya di sini sebenarnya untuk menentukan komponen dari G. Itu overview-nya terkait metode perhitungan pendapatan nasional. Nah, mungkin supaya lebih jelas ada beberapa case di sini yang mungkin saya sampaikan. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi terkait labor, capital, wage, interest, rent, and profit. Maaf Pak, tadi ada yang ngekik saya Pak. Oke, di ini nih. Slide-nya aman ya? Yes. Slide saya aman. Coba cek ya. Sekarang ini yang saya tayangkan itu yang pandemi menumbangkan perekonomian nasional. Aman ya? Oke. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat dampak dari pandemi COVID ini terhadap pendapatan terhadap perekonomian nasional. Kita bisa lihat di situ hampir semuanya minus. Contohnya nih, misalkan sentra pariwisata jelas minus. Di situ ada Banten, kemudian ada DIY aja sampai minus 5% seperti itu kan. Intinya sektor-sektor yang kaitannya dengan mobilitas manusia, karena pandemi yang sekarang itu membatasi mobilitas manusia, nah, sehingga otomatis sektor-sektor tersebut akan turun. Nah, di sini pasti kalau kita hitung, kita lihat datanya, komponen dari C-nya tadi, C dalam perhitungan pendapatan nasional, C-nya itu sangat turun banget. Kenapa? Karena orang-orang yang pendapatannya rendah itu pendapatannya berkurang. Atau bahkan banyak yang tidak lagi berpendapatan karena mungkin pekerjaannya hilang gitu kan, sehingga pendapatannya berkurang, sehingga mereka sangat mengurangi konsumsi. Atau orang-orang yang kelas menengah ke atas itu dia tetap punya pendapatan, tetap punya dana untuk dibelanjakan, tapi yang diambil keputusannya adalah karena dampak ketidakpastian, yang dilakukan adalah menahan belanja, sehingga otomatis total nilai dari konsumsinya akan berkurang, sehingga ketika dihitung pendapatan nasionalnya pasti sangat rendah sekali, bahkan minus. Nah, kalau teman-teman lihat nih fenomena, kalian suka Instagraman nggak? Mungkin follow artis-artis gitu kan. Kalian lihat nggak hampir banyak sekali artis selama 2 bulanan terakhir, banyak sekali mereka yang liburan ke Bali dan mungkin ke tempat-tempat wisata besar. Nah, itu kan pasti endorsan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah itu pemerintah sebenarnya pengen meyakinkan masyarakat nggak apa-apa, tetap kalian itu berwisata gitu, tetap berwisata dengan aman gitu kan. Tujuannya untuk apa? Supaya ekonomi ini tetap berjalan kembali, atau ekonomi ini supaya kembali ke berangsur-angsur kembali normal seperti itu. Sehingga kalau yang kita lihat, ini si selebriti ini sekarang lagi di Bali, selebriti ini sekarang lagi di Lombok dan lain-lain. Nah, itu artinya apa?
Itu artinya sebenarnya pemerintah sedang mendorong konsumsi swasta, khususnya misalkan konsumsi di sektor wisata. Turunan dari wisata kan banyak, nggak hanya tempat wisatanya, ke kulinernya, ke penginapannya, ke transportasinya, semuanya akan berjalan kembali. Nah, ini juga ada cash. Alhamdulillahnya mungkin di kuartal keempat ini perekonomian sudah berangsur membaik. Nah, tapi kalau kita lihat selama masa pandemi ini ada beberapa sektor. Nanti teman-teman bisa download ini ya di e-learning. Ada beberapa sektor yang itu justru bertahan. Kalau sektor kesehatan jelas akan tumbuh karena demand akan kesehatan, baik itu jasa kesehatannya atau industri kesehatannya, mulai dari sarana prasarana maupun farmasinya itu meningkat. Jadi orang-orang yang mungkin dulu nggak sadar hand sanitizer, nggak sadar tentang kebersihan, semuanya sadar semua, sehingga demand akan itu pasti meningkat. Nah, tapi kemudian telekomunikasi, kalau teman-teman lihat data di sini, telekomunikasi juga meningkat karena manusianya nggak bisa gerak, tapi kan dia bisa bergerak dalam dunia maya seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, maka otomatis demand akan jasa telekomunikasi itu meningkat sehingga tetap akan tumbuh. Nah, tapi ada beberapa sektor yang itu ternyata tetap bertahan. Nah, kita lihat contohnya yang paling disoroti adalah sektor pertanian. Ternyata sektor pertanian di masa pandemi ini itu menjadi sektor yang tetap normal-normal aja. Dia nggak turun gitu sektornya. Kenapa? Karena yang pertama adalah untuk proses produksi pertanian itu kan nggak terlalu membutuhkan, bukan seperti di pabrik ya. Kalau di pabrik kan karyawannya banyak langsung numpuk gitu. Kalau dalam pertanian kan nggak. Dia di area yang cukup luas, misalkan di sawah dan lain-lain. Kemudian demand-nya juga, selain dari sisi supply, dari sisi demand di sektor pertanian, mungkin hal terakhir yang nggak akan dibeli orang adalah makanan pokok gitu kan. Setipis-tipisnya dana yang dimiliki, pasti tetap akan dibelikan makanan pokok terlebih dahulu. Nah, sehingga demand dari sektor pertanian ini tetap ada, supply-nya tetap stabil, sehingga ketika dilihat pergerakannya dalam perekonomian di masa pandemi dia tetap bagus. Kalau seperti kesehatan dan telekomunikasi itu kan dampak ya, dia positif karena dampak dari wabahnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga sektor-sektor yang lain yang itu justru menurun cukup drastis. Nah, kalau kita lihat yang paling bawah nih, yang paling bawah itu adalah sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi, makan dan minum, itu yang warnanya merah. Merahnya panjang banget di situ. Berarti dia minusnya itu sangat tinggi sekali ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat yang sektor kesehatan oke, mungkin sudah bagus di situ ya. Nah, sektor konstruksi di tahun 2019 itu sebenarnya tumbuh. Kita lihat yang warna biru itu tumbuh cukup bagus, tapi pada saat ini dia justru minus, pertumbuhannya minus. Karena untuk mungkin konstruksi banyak sekali, misalkan kalau kita lihat petanya secara umum, mungkin banyak juga yang dari konstruksi dari pemerintah gitu kan. Jadi banyak pembangunan infrastruktur yang mungkin ditunda. Banyak proyek-proyek pemerintah, mungkin baik yang besar maupun yang kecil, itu direalokasi atau dibatalkan, atau bahkan kadang ditunda, atau bahkan kadang banyak yang dibatalkan. Jadi banyak mungkin di sekitar kita orang-orang yang bisnisnya banyak berinteraksi dengan pemerintah, itu banyak yang kontraknya itu depending, sehingga mereka tidak bisa menjalankan proyek
sehingga mereka tidak punya pendapatan yang bisa menopang perekonomiannya. Itu case lagi ya, bagaimana kita melihat dari rumus yang simpel tadi, Y plus C plus I plus G plus X minus M, itu sebenarnya ceritanya bisa panjang seperti itu. Nah, kita lihat di sini ekonomi RI di sini berangsur membaik. Sekarang mungkin saat ini masih minus, ekonominya masih minus, tapi minusnya udah mendekati 0. Gitu. Nah, kita lihat di situ konsumsi komponen PDB yang membaik berdasarkan pengeluaran. Kalau berdasarkan pengeluaran, kita lihat di sini belanja pemerintah jelas pasti tinggi banget belanja pemerintah, karena semuanya pemerintah itu kalau bisa uangnya dihabisin gitu. Uang anggaran ini ya kalau bisa ya harus habis gitu. Malah presiden kalau kita lihat dalam rapat yang dimarahin ini kan lagi krisis nih. Kan kalau logika kita dalam diri kita pribadi, kalau lagi krisis kita berhemat gitu kan. Tapi logika pemerintah kalau lagi krisis direalokasi iya, dialihkan iya, tapi uangnya tetap harus dihabiskan, disalurkan di sini dibelanjakan. Karena ketika pemerintah belanja, maka uangnya itu akan mengalir ke dalam perekonomian. Sehingga yang dimarahi oleh presiden itu justru bukan kementerian-kementerian yang dananya hampir habis bahkan kurang, tapi justru kementerian yang dananya tidak terserap seperti itu. Karena dalam krisis ini peran G tadi itu sangat dominan sekali. Konsumsi rumah tangga juga sudah cukup meningkat, sudah ada mulai peningkatan. Oke, sampai di sini untuk yang pendapatan nasional, case terkait pendapatan nasional. Apakah mungkin ada yang mungkin ingin didiskusikan, khususnya mungkin terkait isu-isu terkini lah. Kirain aku. Ya, monggo. Pak. Yes. Oke, Mas Andi ya. Oke, silakan. Oke. Intinya itu ya. Isu yang paling isu ekonomi yang paling sering dibahas dalam dampak pandemi ini adalah ya itu tadi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, di mana karena kalau saya simpulkan karena konsumsi swasta itu cenderung ditahan atau mungkin bahkan nggak punya uang untuk konsumsi, yang punya uang itu menahan konsumsinya, sehingga uang yang mengalir dalam perekonomian itu melambat atau berkurang, sehingga yang paling bisa berperan di sini adalah pemerintah. Pemerintah harus memaksimalkan alokasi anggarannya untuk belanja. Nah, ketika pemerintah belanja, minimal akan mengimbangi. Ketika pemerintah belanja, maka ada sektor-sektor tertentu yang itu akan kembali bergerak. Ketika sektor-sektor tadi kembali bergerak, maka akan ada pendapatan yang didapat oleh masyarakat. Nah, ketika pendapatan masyarakat itu bertambah, maka otomatis konsumsi mereka juga akan kembali kepada titik yang stabil seperti itu, sehingga nanti ketika dijumlahkan Y-nya itu akan secara berangsur-angsur akan kembali ke titik yang normal. Karena ekonomi kita sebelum pandemi itu juga pendapatan nasionalnya itu berada di rentan sekitar pertumbuhan ekonominya berada di rentan sekitar 5%-an selama pemerintahan Jokowi ini. Dari 2000 ya, mau nanya? Oke. Kalau mau nanya bilang langsung, saya mau nanya ya. Karena sulit membedakan yang mau nanya sama yang suaranya ke unmute seperti itu. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu. Kita sudah mengenal sedikit tentang Pak, maaf. Ya. Ini tadi kok
di MS Team keluar mulu, Pak. Waduh. Mungkin Itu di kick, Kak. Nah, itu teman-temannya dikondisikan ya. Ada yang usil, Pak. Saya udah 6 kali, Pak. Di kick, Pak. Iya, Pak. Saya 5 kali, Pak. Nggak bisa Thank you, masuk. usil, Pak. Bapak. Thank you. Saya barengan sama teman saya, Kak. Pak, di kicknya, Pak. 6 kali Thank you, terus, Pak. usil, Pak. Nge-kick terus, thank you, Pak. Nah, itu atau apakah ini karena Wilma, Adit, Yogi. nggak ketahuan ya yang siapa gitu, nggak ketahuan ya? Nggak ada, Oke, Pak. mungkin Tulisannya teman-teman- cuma seseorang telah mengeluarkan Anda, Pak. Oh, oke. Saya dikondisikan ya teman-teman ya, supaya kondusif. Ini kebetulan juga saya masih direkam hanya ini. Oke, masih recording. Jangan ada yang nge-record ya, karena kalau ada yang nge-record juga nanti record saya putus. Nah, recordnya ini nanti coba saya upload. Semoga aja nanti recordnya bagus sinyalnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin keluar masuk nanti bisa, kalau pengen ditonton ulang juga bisa. Oke, kita lanjut. Di-upload di mana, Pak? Nanti di naik kelas ya. Atau sebenarnya nanti kalau udah record biasanya bisa di-download di Teams, room team yang ini juga bisa sebenarnya. Tapi biasanya setelah meetingnya selesai. Oke, saya lanjut dulu. Oke, selanjutnya teman-teman lihat apa di situ? Slide saya udah ganti belum? Udah, Pak. Oke. Itu kira-kira aktivitas apa ya? Menghitung uang. Oke. Kira-kira mbaknya itu sebagai apa? Teller bank. Bang, oke. Berarti dia ada uang di situ, kemudian ada industri perbankan ya? Nah, kita akan bahas terkait uang dan lembaga keuangan. Ini agak cukup singkat. Nah, definisi uang. Uang itu pada dasarnya kalau teman-teman perhatikan, mungkin nanti bisa di search di YouTube, ada banyak sekali sejarah tentang uang. Uang itu enggak kalau kita lihat sejarahnya, ternyata uang itu enggak langsung seperti yang ada. Bahkan di zaman dahulu uang itu banyak yang menggunakan media-media yang mungkin nggak masuk akal menurut kita sekarang, seperti misalkan gigi binatang buas atau menggunakan tembakau, itu juga pernah jadi uang. Kenapa? Karena pada prinsipnya uang itu adalah something, suatu benda yang dia diterima secara umum sebagai medium transaksi. Kita lihat di sini, uang itu adalah suatu benda, media pertukaran. Jadi kita bisa menukar uang kita itu dengan barang ataupun jasa gitu. Itu dia menjadi standar nilai tertentu. Nah, kata kuncinya ada lagi, yaitu diterima secara umum. Nah, diterima secara umum itu kalau zaman dahulu dia ditetapkan oleh raja gitu. Nah, kalau zaman sekarang dia menjadi mata uang yang disahkan oleh negara tersebut. Nah, sehingga kita mengenal ada yang namanya uang asli dan uang palsu. Nah, kenapa uang palsu itu nggak boleh digunakan untuk transaksi? Karena uang palsu itu adalah bukan uang yang disahkan, uang yang dia tidak disahkan untuk transaksi di negara tersebut. Nah, kalau kita lihat ini perkembangan uang itu evolusinya mulai dari barter. Kalau barter di sini kan berarti pertukaran antara barang dengan barang. Kemudian kalau di pasca barter itu menjadi uang.
Nah, uang pasca barter itu ada dua prinsip. Yang pertama adalah full bodied money. Kemudian yang kedua adalah representative full bodied money. Full bodied money itu artinya apa? Contohnya yang kita gunakan untuk transaksi itu adalah lembaran kertas. Tapi lembaran kertas ini dicetak dengan menyimpan emas atau perak senilai uang kertas tersebut. Nah, itu full bodied money. Sorry. Full bodied money itu misalkan seperti dinar ya. Dinar, dirham. Dia secara benda berperan sebagai emas, tapi secara keuangan dia berperan sebagai alat tukar, sebagai uang. Nah, itu full bodied money. Nah, kemudian perkembangan dari full bodied money, ternyata misalkan kamu jadi miliarder nih, mau main kemana gitu kan, nggak mungkin bawa emas satu mobil gitu kan. Sehingga emas tadi itu bisa dititipkan ke bank, kemudian bank itu mengeluarkan semacam cek, semacam kertas. Kertas itu menjadi bukti bahwasanya kamu punya harta sebesar itu, sebesar uang yang dituliskan di situ. Itu istilahnya representative full bodied money. Yaitu dia mau sebagai perwakilan dari full bodied money. Kemudian perkembangan yang terakhir daripada uang, seperti uang yang sekarang kita miliki, itu dia tidak representatif full bodied money lagi. Uangnya masih sama-sama kertas, tapi yang terjadi apa? Uang kertas itu tidak ada backup asetnya, tidak ada backup emasnya. Jadi misalkan Bank Indonesia menerbitkan uang 1 miliar gitu. Nah, maka Bank Indonesia nggak perlu lagi nyimpen emas senilai 1 miliar. Dia terbitkan gitu aja. Nah, sehingga disebut dengan fiat money atau credit money, uang utang. Jadi ibaratnya kita punya uang itu, yang kita pegang uang itu sebenarnya itu jadi seperti surat utang. Bahwasanya kita sebenarnya punya harta senilai 100.000 loh. Yang itu bisa kita klaim ke bank sentral, ke bank Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, jadi uang itu kita bisa gunakan untuk transaksi. Nah, itu yang terjadi sekarang, yaitu fiat money. Itu sejarah perkembangannya dari barter, kemudian menjadi uang yang logam emas maupun perak, yaitu full bodied money, kemudian bertransformasi menjadi representative full bodied money, kemudian bertransformasi lagi, karena emas itu, mungkin kalau teman-teman mengkaji ya, isu mungkin nggak saat ini kita terapkan mata uangnya pakai dinar atau dirham. Kita bisa kaji sejarah kenapa mata uang emas itu ditinggalkan. Mata uang emas itu ditinggalkan karena dia tidak bisa berlari secepat pertumbuhan ekonomi gitu. Kita butuh uangnya semakin banyak, tapi emas yang tersedia itu kan kalau pengen semakin banyak maka kita harus nyari tambang semakin banyak lagi gitu kan. Nah, itu berbeda dengan fiat money. Kalau ekonomi butuh uang lebih banyak, maka pemerintah tinggal cetak uang gitu. Uangnya dicetak gitu. Kemudian dikendalikan. Peredaran uangnya tadi dikendalikan. Kalau uangnya terlalu banyak, maka gimana caranya biar uangnya nggak terlalu banyak di masyarakat. Kalau uangnya di masyarakat itu terlalu sedikit, maka gimana caranya supaya uang di masyarakat itu menjadi banyak lagi. Itu nanti istilahnya adalah kebijakan moneter, strategi kebijakan moneter. Nah, kaitannya dengan moneter di sini adalah berarti sistem pertukaran. Jadi apa bisa ditukar dengan apa? Nah, kalau kita lihat evolusinya sama ya dengan uang tadi, itu dari benda-benda yang nggak lazim menurut kita sekarang sebagai uang menjadi emas dan perak full bodied money, kemudian berubah menjadi representative full bodied money, kemudian menjadi fiat money. Itu menjadi standar moneter. Sehingga kalau kita lihat standar moneter secara internasional itu apa?
Itu yang saat ini berlaku adalah biasanya mata uang kuat dunia, misalkan US dollar atau mungkin yuan atau euro itu apa euro? Ini ya, apa mata uang Uni Eropa gitu kan. Itu kan mata uang kuat itu menjadi standar moneter secara internasional. Tapi bedanya kalau emas itu nggak bisa lagi jadi mata uang, tapi emas itu tetap bisa menjadi standar moneter secara internasional untuk saat ini. Jadi karena kan ada yang namanya harga emas dunia. Jadi kalian punya emas batangan sekian di Indonesia, kemudian kalian sebenarnya secara administratif boleh gitu kan, kalian tukarkan di Amerika itu bisa. Nah, sehingga dia tetap menjadi yang namanya standar moneter. Nah, uang fiat tadi seiring berkembangnya zaman sekarang terbagi menjadi tiga jenis uang, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Uang kartal itu apa? Intinya uang kartal itu adalah uang yang selama ini ada di dompet kita. Itu uang kartal namanya. Baik berupa logam, uang recehan, atau berupa uang kertas. Kalau uang giral itu adalah uang yang nggak ada di dompet kita, tapi dia berupa lembaran-lembaran yang diterbitkan oleh perbankan. Biasanya berupa uang kartal tuh, uang giral itu berupa giro biasanya. Nah, kalau uang kuasi itu adalah tabungan dan deposito. Sehingga kalau ditanya uang kamu ada berapa, nah maka kamu perlu perjelas uang yang mana nih gitu kan. Kalau yang ditanya, katanya kan persepsi kita uang ada berapa itu kan hanya uang yang ada di dompet atau uang yang ada di tabungan. Nah, padahal definisi uang itu cukup luas. Nah, fungsi uang dalam perekonomian, yang pertama medium of exchange, jadi sebagai media pertukaran. Jadi uang ini, misalkan saya punya HP senilai 1 juta. HP itu belum tentu bisa saya tukar dengan makanan senilai 1 juta. Belum tentu diterima. Sehingga dia tidak menjadi medium of exchange. Tapi ketika HP ini saya jual, kemudian HP-nya jadi uang senilai 1 juta, maka uang senilai 1 juta ini bisa saya tukarkan dengan apapun. Sehingga dia menjadi medium of exchange. Bisa juga fungsinya yang lain adalah menjadi satuan hitung, kemudian store of value, penyimpan nilai, kemudian standard of deferred payment, jadi pembayaran yang ditangguhkan. Misalkan punya utang nih, utangnya berapa? Nah, kalau nggak ada standard of standard of value-nya untuk atau unit of account-nya, maka kita nggak bisa ngitung nih sebenarnya utang kita tuh berapa gitu. Tapi ketika dia diuangkan, dinilai dalam bentuk uang, maka akan lebih jelas dibanding dengan utang tersebut dinilai dalam bentuk barang. Nah, seiring dengan perkembangannya, selain fungsi uang, kalau tadi fungsi uang, nah kemudian yang berikutnya adalah motif memegang uang. Jadi kita punya uang nih. Nah, ternyata motifnya itu beda-beda orang megang uang. Yang pertama adalah mungkin yang umumnya kita lakukan, motifnya adalah untuk transaksi. Kita gunakan uang untuk transaksi belanja barang maupun jasa, seperti itu kan. Nah, tapi ada juga yang digunakan untuk berjaga-jaga. Misalkan seperti mungkin kemarin ya di awal-awal pandemi gitu. Biasanya kita mungkin seminggu ngambil ATM sekali gitu kan. Tapi karena takut ada barang-barang pada gimana lah, kan awal-awal itu kan cukup menakutkan gitu kan. Sehingga akhirnya kita yaudah ambil semua uang di ATM gitu. Itu kan itu yang dimaksud dengan memegang uang untuk berjaga-jaga. Nah, yang terakhir ini nanti spekulatif, motif untuk spekulasi. Nanti ada teori liquidity of money yang paling dominan dianggap motif memegang uang itu adalah untuk spekulasi. Jadi biasanya untuk berspekulasi di pasar modal maupun di pasar uang seperti itu. Nah, selanjutnya uang tadi
dalam perekonomian, sekarang misalkan nih, teman-teman satu kelas ini, ada yang punya uang, ada yang nggak punya uang. Nah, sebenarnya yang punya uang ini, uangnya nggak kepake. Tapi di lain sisi ada temennya yang itu sebenarnya sekarang itu butuh uang. Nah, kira-kira mungkin kalau dalam sederhananya dia akan nanya yang nggak punya uang nih, siapa ya yang punya uang? Saya pinjem dong. Kemudian kamu nyaut, oh ya ini saya punya uang lebih, kamu pakai dulu. Atau kebalikannya, misalkan yang kelebihan uang ini bilang, siapa yang butuh uang? Saya lagi kelebihan uang. Nah, maka akan ketemu mereka berdua. Nah, orang yang kelebihan uang ini disebut dengan surplus unit, kemudian yang kekurangan uang ini disebut sebagai defisit unit. Surplus dan defisit itu tidak sinkron dengan arti kaya dan miskin. Orang nabung di bank, orang yang surplus itu belum tentu yang kaya, belum tentu lebih kaya daripada yang defisit. Seperti itu rumusnya. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, kan ini selalu terjadi. Nah, sehingga terbentuklah terlembaga menjadi yang namanya perbankan. Itu suatu lembaga financial intermediary, jadi perantara keuangan. Dia menghubungkan antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak yang defisit. Dia mengumpulkan dana dari masyarakat yang dananya nggak dipakai, dikumpulkan dalam bank, kemudian dana dari bank tadi disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Nah, dalam prakteknya misalkan kita nabung sedikit-sedikit atau deposito gitu kan. Nah, tapi ketika itu terkumpul di bank, maka menjadi jumlah yang cukup besar. Nah, jumlah cukup yang besar ini dialokasikan bank ke dalam ke masyarakat lagi baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan produktif. Nah, kaitannya dengan kepentingan produktif berarti kan yang justru menjadi defisit unit, yang justru butuh suntikan modal, suntikan dana itu adalah justru orang-orang yang perputaran uangnya cukup kencang, atau instansi-instansi yang perputaran uangnya cukup kencang. Karena sampai ada suatu istilah lah ibaratnya. Jadi suatu bisnis itu dianggap, misalnya kita merintis suatu bisnis ini dianggap berkembang kalau kita udah butuh tambahan modal. Artinya apa? Artinya modal yang kita gunakan sekarang itu udah nggak mampu membackup kecepatan perputaran bisnisnya. Sehingga supaya semakin imbang maka dibutuhkan tambahan modal. Nah, tambahan modal ini dia bisa dengan menjual sahamnya atau juga bisa dengan meminjam ke perbankan, atau mungkin dalam istilah syariahnya melakukan pembiayaan ke perbankan. Hingga sini pertemuan antara surplus dan defisit. Nah, kalau saya ibaratkan, jadi uang itu adalah darah. Nah, bank itu adalah jantungnya. Jadi supaya tubuh itu stabil, tubuh itu berjalan dengan baik, semua organ berjalan dengan baik, maka butuh ada yang mengalirkan uang ini, mengalirkan antara surplus unit ke defisit unit. Dan bahkan kalau teman-teman kaji lebih lanjut juga, di dalam Islam, landasan filosofis adanya zakat, infak, sedekah, wakaf, itu sebenarnya untuk ini. Supaya uang itu tidak diam. Jadi supaya harta itu selalu berputar dalam perekonomian. Nah, sehingga wajar kalau kita lihat secara definisi, bank itu apa sih? Nah, bank itu fungsinya adalah sebagai suatu wadah untuk mendistribusikan dana dalam perekonomian. Jadi dengan adanya bank, itu kita nggak perlu teriak-teriak nyari siapa yang butuh gitu kan. Nah, maka akan otomatis tersistem menjadi seperti jantung tadi. Sehingga dampaknya kalau uang itu berputar, maka ekonomi akan berjalan dengan baik. Dampak dari ekonomi berjalan dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Itu tujuan dari yang namanya perbankan. Nah, dan menariknya lagi, kalau kita kaji lebih lanjut, ibaratnya di Indonesia nih, uang itu misalkan ada 1.000 triliun. Ternyata
kalau dilihat perputarannya di mana, maka uang itu 95%-nya dari uang yang ada di lembaga keuangan, 95%-nya itu berputarnya melalui atau mengalirnya itu melalui lembaga keuangan perbankan. Baru sekitar 5%-nya itu mengalir melalui lembaga-lembaga keuangan bukan bank, LKNB seperti asuransi, pegadaian, leasing, atau lembaga keuangan mikro seperti koperasi atau seperti BMT. Seperti itu. Jadi sangat sentral sekali peran perbankan dalam perekonomian. Mungkin teman-teman kalau yang suka berhayal gitu ya, nanti bisa membantu deh. Coba bantu kita berhayal. Coba bayangkan kalau di dunia ini saat ini tiba-tiba nggak ada bank, gimana uang itu akan mengalir? Itu mungkin ibaratnya seperti kalau tubuh tiba-tiba kena serangan jantung. Bingung kan mau ngalirnya seperti apa. Nah, itu terlepas dari kontroversi lah, atau teori-teori konspirasi tentang perbankan, atau mungkin kalau di isu kita dalam ekonomi syariah itu kaitannya dengan bunga, riba seperti itu. Tapi peran sentralnya itu sangat cukup vital dalam perekonomian. Karena kalau kita lihat petanya di sini 95% uang yang berputar di lembaga keuangan itu melalui perbankan. Nah, kemudian kalau tadi adalah lembaga keuangan yang ibaratnya komersial. Nah, sekarang untuk memastikan perekonomian itu, perputaran uang itu berjalan dengan stabil, tadi sempat saya singgung di sebelum ini, yaitu uang negara itu dia nyetak uang itu boleh. Nyetak uang itu boleh tanpa harus ada, yang terjadi saat ini fiat money itu negara mencetak uang tanpa harus ada backup asetnya atau backup emasnya. Sehingga yang perlu dilakukan adalah stabilitas perputaran uang. Nah, kalau uang itu terlalu banyak beredar, maka yang terjadi adalah akan terjadi yang namanya inflasi. Atau turunan lainnya akan terjadi yang namanya nilai tukarnya akan menurun, akan melemah. Tapi di sisi lain, kalau uang itu terlalu sedikit yang beredar, kan uangnya ngendap semua nih di perbankan, uangnya nggak beredar. Maka yang terjadi adalah ekonomi akan lesu. Kenapa? Karena pendorongnya itu nggak cukup kencang seperti itu, sehingga ekonomi akan lesu. Dampak lainnya nanti akan berdampak pada pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Sehingga perlu ada yang namanya satu lembaga yang memastikan peredaran uang, perputaran uang dalam perekonomian itu stabil. Jadi uang yang nggak terlalu lebih, uangnya juga nggak terlalu kurang seperti itu. Sehingga istilahnya ada yang namanya bank sentral atau central bank. Jadi fungsinya di sini sebagai monetary policy. Jadi pemangku kebijakan moneter. Kebijakan moneter tadi ya seperti itu tadi buka tutup keran gitu ya. Kalau airnya dianggap udah terlalu berlebih ya dikecilin, kalau airnya kurang ya digedein seperti itu. Ini teman-teman sudah nonton ya sebelum di My Class sudah saya tampilkan video ilustrasi dari Bank Indonesia tentang kebijakan moneter. Sekarang, nah, karena kaitannya dengan perputaran uang, dan tadi uang itu ternyata berputarnya adalah mayoritas di perbankan. Nah, sehingga bentuk bank sentral di beberapa dunia itu secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah bank sentralnya itu sebagai otoritas moneter dan juga sebagai pengawas perbankan. Indonesia sebelum 2011 yang terjadi adalah seperti itu. Jadi dia mengawasi buka tutup kerannya, tapi dia juga mengawasi peraliran uangnya di dalam perbankan, sehingga ada fungsi ganda di situ sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan. Nah, kemudian dikaji sehingga akhirnya diputuskan Indonesia mengambil kebijakan bank sentral yang memisahkan antara otoritas moneter dengan
pengawas perbankan. Sehingga di tahun 2011 berdirilah yang namanya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Atau kalau di Inggris itu FSA namanya, Financial Service Authority. Jadi pengawasan perbankan itu dipisah. Pengawasan perbankan itu ada lembaga sendiri yang mengawasi perbankan dan pasar modal, namanya adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bank sentralnya, Bank Indonesia, itu fokus ke otoritas moneternya. Jadi fokus ke buka tutup dari kerannya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa variasi ya di beberapa negara. Ada yang terpisah, ada yang juga digabung. Nah, terus kebijakan moneter itu ngapain? Nah, kebijakan moneter intinya adalah gimana caranya supaya uang itu stabil. Nah, indikasi dari uang itu stabil itu apa? Biasanya ada dua. Yang pertama, dia mengukurnya dari inflasi. Inflasi itu kan berarti uangnya sama, tapi barang yang bisa dibeli itu lebih rendah. Nah, berarti kan ada penurunan nilai uang, penurunan daya beli uang. Atau ada pendekatan yang lain, kebijakan moneternya fokusnya adalah ke nilai tukar. Jadi nilai tukar itu dibandingin uang kita dibandingin dengan uang negara lain. Kalau perbandingannya semakin jomplang, nah berarti kan semakin jelek. Tapi kalau perbandingannya uang kita semakin tinggi, nah berarti kurs kita bagus. Nah, dalam mencapai goal kebijakan moneter ini, biasanya Bank Indonesia melakukan banyak hal, baik itu kebijakan yang sifatnya jangka pendek maupun yang sifatnya jangka panjang. Kebijakan jangka pendek biasanya dengan kebijakan suku bunga, interest rate. Jadi kalau kalian mungkin nonton berita-berita ekonomi, sebulan sekali Bank Indonesia itu menentukan kebijakan suku bunganya. Di masa pandemi ini, suku bunga itu selalu turun terus. Turun. Bahkan konon katanya suku bunga sekarang itu paling rendah sepanjang sejarah Indonesia. Artinya apa? Artinya kerannya tadi yang awalnya mungkin nggak full, ini sangat full sekali dibukanya, bahkan mungkin sampai kerannya dicopot gitu. Kenapa? Karena kalau suku bunga rendah sekali berarti gimana caranya supaya uang itu mengalir semuanya dalam perekonomian. Uang itu kalau perlu nggak ada sisa nih yang ngendap gitu di perbankan. Uang itu supaya ngalir dalam perekonomian. Kalau uang yang ngalir maka ekonomi akan bergerak seperti itu. Nah tapi kalau ekonominya udah terlalu ngebut, takut tabrakan gitu kan, maka perlu adanya rem. Maka biasanya bank sentral mengambil kebijakan jangka pendeknya yaitu dengan menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga naik, maka otomatis permintaan uangnya akan menurun, uang yang mengalir dalam perekonomian akan berkurang. Di sisi lain, uang yang akan tersimpan ke perbankan melalui tabungan dan deposito itu akan meningkat. Sehingga ada yang namanya interest rate decision, itu kebijakan jangka pendeknya. Jadi ibaratnya kalau ada orang kena panas tinggi, maka obat turun panasnya supaya meredam demamnya adalah dengan interest rate decision. Nah, tapi kalau dari sisi jangka panjang, nah banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah ya menjaga gimana caranya ekonomi biar tumbuh, proses produksi tumbuh dan seterusnya. Sehingga dalam mempertimbangkan kebijakan moneter, Bank Indonesia itu mempertimbangkan beberapa hal. Di antara poin besarnya adalah ini. Dia akan melihat keadaan ekonomi global, karena sistem ekonomi kita terbuka, bahkan di seluruh dunia hampir semua sistem ekonomi itu nggak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Bahkan ini Korea Utara pun, itu dia tetap harus berpartner dengan Tiongkok dalam banyak hal, khususnya dalam perekonomian. Kemudian mempertimbangkan gimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia, neraca pembayaran, kemudian inflasinya seperti apa, nilai tukarnya seperti apa, suku bunganya, funding dan kredit perbankan, uang beredar, pasar modalnya seperti apa, kondisi perbankannya sedang baik atau enggak. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam memberikan respon kebijakan moneter. Nah, nanti teman-teman akan saya kenalkan dengan yang namanya Bank Indonesia itu setiap bulan itu mengeluarkan yang namanya
tinjauan kebijakan moneter. Jadi dia mempertimbangkan banyak hal, kemudian mengambil satu keputusan. Nah, nanti itu akan menjadi, teman-teman nanti akan saya minta untuk membaca itu, dan itu nanti mungkin saya kasih infonya, itu akan menjadi bahan kita untuk uji kompetensi, tapi nggak perlu dihafalin. Nanti salah satunya adalah teman-teman diminta baca dan meresum hal tersebut. Nah, ini gambarannya ya, bagaimana proses kebijakan moneter itu diambil. Jadi yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, kemudian mempertimbangkan keadaan nilai tukarnya, mempertimbangkan keadaan inflasinya, kemudian baru mengambil respon kebijakan moneternya. Nah, secara garis besar seperti ini. Kalau di Indonesia, target kebijakan moneternya adalah inflasi. Jadi gimana caranya supaya inflasinya itu sesuai target. Jadi inflasi di sini bukan selalu hal yang jelek ya. Jadi kalau ekonomi tumbuh, kan ilustrasinya gini. Sekarang kalau proses produksi tumbuh, kemudian ekonominya tumbuh, pendapatan masyarakatnya meningkat, maka otomatis masyarakat yang bisa belanja atau konsumsi masyarakatnya akan meningkat. Nah, kalau konsumsi masyarakat meningkat, maka otomatis akan menggeser dong kurva keseimbangan. Nah, menggeser harga. Harga ini akan naik. Nah, ketika harga naik, maka yang terjadi apa? Ketika harga naik, maka yang terjadi adalah naiknya terus-menerus, maka terjadi yang namanya inflasi. Nah, tujuan dari Bank Sentral, Bank Indonesia di sini adalah menjaga supaya apa? Supaya inflasinya itu tetap dalam garis yang stabil. Jadi contohnya, kalau ekonominya tumbuh 5%, maka inflasinya jangan sampai lebih dari 5%. Kalau ekonominya tumbuh 5%, maka inflasinya mungkin 3%. Maka tetap ada selisih 2%. Nah, tapi kalau ekonominya tumbuh 5%, tapi ternyata inflasinya terlalu kebablasan nih, nggak direm. Inflasinya sampai 10%. Sebenarnya yang terjadi adalah kita minus 5%, seperti itu. Sehingga peran dari kebijakan moneter itu menjaga supaya inflasi stabil sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ilustrasinya ya, bisa melalui suku bunga, kredit perbankan, harga aset, melalui nilai tukar. Nah, kalau melalui suku bunga, maka akan mempengaruhi uang beredar, kemudian akan berpengaruh ke permintaan domestik. Uang beredar itu ketemu dengan permintaan agregat, maka akan mendorong naiknya permintaan atau mungkin akan mendorong turunnya permintaan, tergantung dari keadaan ekonomi yang ada. Itu gambaran bagaimana Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia di sini melakukan kebijakan moneternya. Sehingga kalau teman-teman lihat, mungkin 3-4 tahun terakhir nilai tukar kita kan juga mengkhawatirkan sebenarnya. Nilai tukar kita itu bahkan sampai di atas 15.000, 16.000. Nah, kalau sampai 16.000 dan seterusnya, tapi kenapa kok kayaknya aman-aman aja gitu? Kok kayaknya tenang-tenang aja? Iya, karena yang dijaga fokusnya adalah ke inflasinya. Kenapa inflasi? Nah, karena fokusnya ke ini ya, fokusnya adalah ke inflasinya. Jadi fokusnya adalah ke keadaan ekonomi dalam negeri. Mungkin nilai tukar kita melemah itu karena ekonomi luar negeri yang cenderung terlalu baik. Tapi ekonomi kita juga tetap baik, sehingga ketika dibandingkan nilai tukarnya melemah seperti itu. Nah, kalau dilihat data-data juga ternyata ketika nilai tukar kita melemah, keadaan ekonomi dalam negeri kita itu masih cukup bagus, nah, sehingga tidak mengkhawatirkan seperti itu. Sehingga Bank Sentral lebih fokus untuk menjaga stabilitas inflasi sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin lebih detailnya dari bagian transmisi saluran melalui suku bunga. Nah, kemudian mungkin kalian bertanya-tanya juga, terus Bank Indonesia itu
udah syariah atau belum ya? Kenapa pemerintah nggak diriin aja Bank Indonesia yang syariah gitu? Kenapa Bank Indonesianya konvensional? Nah, ternyata kalau kita lebih lanjut, kita kaji lebih lanjut, kebijakan moneter Bank Indonesia, bank sentral kita, itu sebenarnya sudah melakukan yang namanya kebijakan dual monetary system. Jadi sistem moneternya itu ada dua, yaitu moneter konven dengan suku bunga dan moneter syariah dengan instrumen yang sesuai dengan syariah. Kenapa bank sentralnya harus melakukan dua? Karena yang dia kan kebijakannya itu kan akan direspon oleh perbankan. Nah, di Indonesia itu banknya itu kan ada dua jenis. Ada bank yang pakai bunga, ada bank yang syariah. Nah, sehingga bank sentralnya pun harus mengakomodir itu. Nah, sehingga kalau ada yang nanya, Bank Indonesia udah syariah belum? Nah, jawabannya adalah Bank Indonesia sudah menerapkan, sudah mengakomodir prinsip syariah dalam kebijakan moneternya. Nah, beberapa isu ya, isu terkait kebijakan moneter, antaranya misalkan seperti tadi, seberapa penting pengendalian inflasi. Jadi inflasi kalau namanya inflasi itu resiko, tapi kalau dia lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi, maka dia tidak menjadi apa-apa gitu, tidak menjadi resiko tidak menjadi resiko. Tapi kalau dia dibiarkan liar, maka akan menjadi resiko. Nah, kemudian mana yang lebih baik, inflasi atau deflasi? Kalau deflasi itu berarti yang terjadi adalah tidak ada kenaikan harga. Nah, kalau nggak ada kenaikan harga dalam sistem ekonomi yang seperti sekarang, berarti yang terjadi adalah proses produksinya itu menurun. Nah, kalau proses produksi menurun berarti kan ekonominya lesu. Itu kan nggak bagus. Yang bagus itu apa? Yang baik itu adalah inflasi yang terkendali. Inflasi yang stabil tapi terkendali. Nah, proses terjadinya inflasi nanti ada ya berikutnya di bawah. Nah, kemudian peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi seperti tadi yang saya gambarkan. Peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi, ya peran pemerintah adalah dalam mengendalikan inflasi dengan pemerintah biasanya berperan di aspek proses produksi. Jadi pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang itu tidak menghambat proses produksi atau sehingga tidak menyebabkan kelangkaan akan barang maupun jasa, sehingga harga-harga tetap akan stabil. Walaupun mungkin secara jangka panjang tetap akan naik, tapi naiknya itu terkendali. Nah, mana kebijakan moneter yang paling efektif mengatur giro wajib minimum, operasi pasar terbuka, atau suku bunga? Yang paling banyak dilakukan adalah dengan kebijakan operasi pasar terbuka atau suku bunga. Kalau mengatur giro wajib minimum biasanya jarang kalau dilakukan dalam bulanan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, mungkin ini isu yang sering dibahas. Jika suatu negara menerapkan moneter Islam, mungkinkah inflasi terjadi? Nah, tergantung persepsinya apa moneter Islam itu. Kalau persepsinya moneter Islam itu adalah menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uangnya, atau persepsinya adalah hanya sebatas seperti di Indonesia, mengakomodir penerapan sistem ekonomi syariah seperti itu, dengan tetap menggunakan sistem mata uang yang fiat money. Nah, mungkinkah inflasi terjadi? Nyatanya dalam sejarah pernah terjadi yang namanya inflasi ketika dulu tuh inflasinya karena disebabkan oleh mata uang yang berupa perak dan tembaga mata uangnya, karena ada yang namanya ada peperangan, kemudian stok produksi perak dan tembaga itu berkurang karena proses distribusinya terhambat. Maka pada zaman itu harga dari perak dan tembaganya itu justru jadi mahal, sehingga dia lebih bernilai sebagai barang dibanding sebagai uang. Sehingga terjadilah yang namanya inflasi, hyperinflasi. Kenapa? Karena nggak ada uang. Uangnya nggak ada waktu itu.
Nah ini ya, inflasi itu ilustrasinya seperti ini. Kopinya tetap sama, mungkin kalau di sini diibaratkan kopinya tetap sama, cupnya, tapi uang yang dikeluarkan itu tumpukannya makin lama makin meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan inflasi. Tapi apakah itu jelek? Nah, belum tentu. Kenapa? Karena ekonomi juga meningkat. Nah, ekonomi kita naik 5%, 6%, 7%. Secara nggak sadar juga nanti mungkin teman-teman kalau sudah bekerja, gajinya juga naik, pendapatan bisnisnya juga semakin lama semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah, ketika kenaikan pendapatan itu lebih tinggi daripada kenaikan harga, maka itu menjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang bagus. Jadi inflasi itu suatu hal yang wajar selama dia terkendali. Nah, kemudian inflasi itu disebabkan oleh apa? Nah, inflasi bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah demand pull inflation. Yang kedua adalah cost inflation. Demand pull inflation itu artinya penyebab inflasinya dari sisi permintaan. Misalkan nih bulan Ramadan tiba-tiba semua orang yang awalnya nggak tiap mau lebaran gitu ya, mau lebaran Idul Fitri, permintaan dagingnya meningkat, padahal stok dagingnya nggak meningkat, sehingga yang akan dapat daging adalah yang membayar lebih tinggi, sehingga terjadilah yang namanya kenaikan harga. Nah, di sini harga naik karena permintaan. Atau yang kedua, karena biaya cost inflation, berarti yang terjadi adalah biaya produksi dari barang tersebut yang meningkat. Misalkan sekarang katanya banyak petani, banyak pengrajin kedelai yang mogok untuk produksi. Kenapa? Karena harga kedelai impor itu sedang mahal-mahalnya. Nah, kalau mereka produksi, otomatis biaya produksinya itu meningkat, besar sekali biaya produksinya, dan ketika tempenya dijual, belum tentu masyarakat itu ketika harganya langsung meningkat, masyarakat mau beli tempe tersebut. Nah, sehingga kalau misalkan mau terjadi, misalkan masyarakat tetap mau beli, berarti kan terjadi yang namanya kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ada yang didorong dari sisi produksi, dari sisi biaya produksi. Nah, inflasi juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor internal maupun faktor eksternal ya. Nah, faktor internal itu misalkan di dalam negeri, contohnya permintaan akan properti, akan rumah dan tanah. Nah, rumah dan tanahnya itu kan tetap, tanahnya itu kan nggak bertambah, tapi penduduknya tambah. Sehingga setiap tahunnya itu justru akan terjadi yang namanya pasti akan terjadi yang namanya inflasi di kenaikan harga di properti. Nah, kemudian mungkin yang berikutnya, misalkan terjadi kenaikan upahnya naik terus-menerus signifikan, nah sehingga uang yang bisa dibelanjakan jadi tambah banyak, nah kemudian maka barang-barang yang dibeli tambah banyak, nah sehingga terjadi yang namanya kenaikan harga. Atau yang lain, misalkan dalam proses bisnis tadi ada yang namanya pembebanan pajak. Jadi misalkan kalau kita ke beberapa restoran itu kan ada pajaknya yang 10% gitu. Nah, berarti kan harganya itu mendorong yang namanya terjadi yang namanya inflasi, kenaikan harga. Atau karena faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak dunia atau kenaikan gas dunia. Kemudian juga komoditas global seperti misalkan nih kelapa sawit, harga minyak sawit itu akan meningkat kalau harga minyak sawit dunianya juga meningkat karena mungkin kurangnya produksi seperti itu, sehingga akan meningkat, sehingga akan berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga barang dan jasa. Bisa juga karena faktor nilai tukar. Jadi kalau nilai tukar kita melemah, otomatis kalau kita pengen impor barang dari luar itu jadi lebih mahal.
Kalau impornya lebih mahal, maka yang terjadi adalah barang yang kita produksi di sini, bahan baku produksinya akan lebih mahal harganya, sehingga outputnya juga akan naik, sehingga terjadi yang namanya inflasi. Nah, ada banyak hal dalam mengatasi inflasi. Pertama, diperankan oleh bank sentral tadi, yang sudah kita singgung. Kemudian yang kedua juga bisa diperankan oleh pemerintah. Contohnya, mungkin ini di negara maju. Misalkan ini udah kebangetan nih inflasinya. Maka yang dilakukan pemerintah adalah, oke, kita stop belanja. Pemerintah stop belanja pemerintah di stop gitu. Dan oke, semua proyek infrastruktur di stop dulu gitu. Sehingga yang terjadi adalah uangnya nggak ngalir. Sehingga ketika uang nggak ngalir, maka otomatis keseimbangan ekonominya akan melambat. Nah, sehingga yang terjadi inflasinya akan kembali terkendali. Atau dengan misalkan pembebanan pajak terhadap barang maupun jasa, sehingga volume transaksinya akan berkurang, sehingga akan menghambat yang namanya inflasi. Atau pemerintah juga bisa dengan menjual obligasi, tujuannya adalah untuk menyerap uang di masyarakat, sehingga uang di masyarakat itu berkurang. Bisa juga dengan meningkatkan hasil produksi. Jadi inflasi misalkan karena demand-nya tinggi, maka otomatis yang dilakukan pemerintah adalah mendorong industri supaya produksinya meningkat. Nah, difasilitasi dengan banyak hal, infrastruktur lah, kebijakan-kebijakan perizinan lah, macam-macam lah. Sehingga hasil produksi dan kapasitas produksi meningkat, sehingga mampu mengimbangi demand. Nah, ketika mampu mengimbangi demand, maka otomatis harga akan stabil. Bisa juga terkait kebijakan upah. Nah, kan di setiap tahun itu kan pasti pas hari buruh itu kan pasti demonya adalah demo minta naik upah. Demo minta naik upah. Nah, di lain sisi para pengusahanya juga tarik ulur gitu kan. Nah, kalau upahnya terlalu tinggi, maka otomatis biaya produksinya terlalu mahal. Otomatis kalau biaya produksinya terlalu mahal, maka pendapatan barang yang dijual juga akan menjadi lebih mahal gitu kan. Nah, sehingga akan berdampak terhadap perekonomian. Nah, in the end, balik lagi, apakah pertumbuhan ekonominya itu mampu tumbuh lebih tinggi daripada kenaikan inflasinya. Ini ada contoh, ada grafik ya, data pergerakan inflasi kita. Di sini kita bandingkan antara inflasi, suku bunga Bank Indonesia, kemudian nilai tukar, pergerakannya seperti itu. Intinya di tahun 2014 ke sini, inflasi kita cenderung berada di angka yang sangat rendah terkendali ya. Tapi kalau kita lihat di tahun 2014 ke bawah sampai 2008 di sini, inflasi itu tinggi sekali dan fluktuatif di atas. Kenapa ini terjadi? Karena ini dampak dari krisis 2008. Ekonomi global itu masih proses recovery, nah, sehingga inflasi di negara kita juga fluktuatif karena sangat terkait dengan keadaan ekonomi luar negeri. Tapi di lain sisi, kalau kita lihat nilai tukar pada masa itu cenderung lumayan rendah di angka 10-11 ribuan. Kenapa? Karena negara majunya itu sedang lemah. Sehingga ketika dibandingkan dengan nilai tukar negara berkembangnya terlihat seolah-olah terlihat bagus. Oke, itu ya sedikit review dari saya terkait pertama tadi saling nyambung ini sebenarnya. Itu pendapatan nasional, kemudian kita kaji lebih agak mendasar mulai dari uang, bagaimana uang itu, kemudian bagaimana uang itu bekerja dalam perekonomian, uang itu harus mengalir, hingga muncullah yang namanya lembaga keuangan, dan di mana di lembaga keuangan itu didominasi 90-95% oleh yang namanya bank, perbankan, sehingga peran perbankan sebagai lembaga yang menghubungkan antara surplus dengan defisit
itu sangat dominan sekali, bahkan kalau kita ibaratkan seperti jantung ya. Mungkin kita nggak bisa membayangkan gimana ya keadaan ekonomi, gimana ya ekonomi itu berjalan kalau nggak ada bank. Kan kalau kalian misalkan ada banyak pihak yang mengatakan sistem perbankan itu sistem yang apalah, sistem yang menindas atau apa. Nah, sekarang kita bayangkan itu sistem yang benar itu seperti apa. Terus kalau nggak ada bank, tiba-tiba ekonomi jalannya kayak gimana? Nah, itu kan nggak terbayangkan gitu, hal seperti itu. Nah, kemudian dalam proses berputarnya uang dalam perekonomian itu perlu ada yang namanya stabilitas. Nah, penjaga stabilitasnya ini adalah yang namanya bank sentral, di mana bank sentral memastikan uang itu mengalir dengan stabil. Ibaratnya darah tadi juga, kalau terlalu rendah juga lemes tubuhnya atau ekonominya lesu. Kalau terlalu tinggi juga bisa berakibat fatal ya, bisa inflasi yang terlalu liar, sehingga perlu diawasi dan diberi stimulus untuk mengendalikan perputaran uang tadi. Itu dengan yang namanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan moneter. Dan arah kebijakan moneter kita di Indonesia adalah ke inflasi. Jadi ada istilahnya namanya ITF atau Inflation Targeting Framework, di mana target dari kebijakan moneter itu yang disasar, ada dua objek sasar nih. Kamu pilih inflasi atau pilih nilai tukar, maka yang ditembak itu adalah inflasi. Karena kita nggak bisa, karena pelurunya cuma satu, nggak bisa nembak dua-duanya. Nah, tapi kalau perspektif Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menembak inflasi, ternyata bisa berdampak terhadap nilai tukar juga. Seperti itu. Itu sedikit review dari saya. Nanti di pertemuan berikutnya kita sekali lagi ya untuk review ini. Nanti kita akan bahas terkait, kita akan singgung kelanjutannya dari ini sebenarnya. Ada inflasi, kemudian nanti ada yang namanya kemiskinan, ada yang namanya pengangguran. Nah, itu isu yang cukup hangat di tengah pandemi COVID seperti ini. Kemudian nanti baru kita kaitkan dengan interaksi ekonomi antar negara ya, secara internasional dalam konteks perdagangan internasional. Oke, itu saja pemaparan dari saya. Silakan kalau teman-teman ada yang, ini kayaknya banyak yang itu ya tadi ya, banyak yang ke atau apa. Nah, saya juga kurang paham ini apa yang terjadi. Nggak apa-apa, nanti bisa saya share rekamannya. Semoga hasil rekamannya bagus dan teman-teman bisa, yang tadi terputus bisa dicari, bisa ditonton ulang. Untuk materi ini juga sudah saya upload di MyClass. Setelah ini kalau nggak salah saya settingnya jam 2 ya. Saya itu setting jam 2 untuk absen. Nah, jadi nanti silakan teman-teman setelah ini bisa langsung presensi di MyClass. Oke, ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan karena sudah, saya janjinya tadi sampai kita lebih beberapa menit ya. Oke, kita cukupkan. Marilah kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.